Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yori Reswania, NIM 235101040001. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan ajar IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, kelas 4 dengan tema mengenal kebutuhan manusia, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Sebelum mulai, saya akan menjelaskan dulu capaian pembelajaran kita hari ini, yaitu capaian pembelajaran atau bisa disebut dengan CP. Peserta didik mampu mengenali berbagai kebutuhan manusia dan memahami perbedaan antara kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, serta menunjukkan sikap bijak dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berikutnya ATP. Melalui kegiatan pengamatan, diskusi, dan permainan, peserta didik dapat pertama, menjelaskan pengertian kebutuhan manusia. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan. Yang ketiga, memberikan contoh kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Yang terakhir, menunjukkan perilaku bijak dalam memenuhi kebutuhan. Berikutnya tujuan pembelajaran atau TP. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan anak-anak dapat menjelaskan makna kebutuhan manusia, membedakan jenis-jenisnya, dan mampu menentukan mana kebutuhan yang harus diprioritaskan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang yuk kita mulai pembelajaran hari ini dengan semangat. Selamat datang di pelajaran IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Hari ini kita akan belajar tentang kebutuhan manusia. Yuk kita cari tahu apa aja sih yang dibutuhkan manusia supaya hidup dengan baik. Anak-anak, macam-macam kebutuhan manusia itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama primer, sekunder, dan tersier. Contohnya, mulai dari makanan, minuman, sampai tempat tinggal. Nah, semua itu disebut kebutuhan manusia. Tapi tahukah kalian, tidak semua kebutuhan manusia sama pentingnya loh. Anak-anak, kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup dengan baik. Tanpa memenuhi kebutuhan, manusia tidak bisa bertahan hidup. Contohnya seperti makanan untuk kita makan setiap hari agar sehat, pakaian untuk melindungi tubuh, dan tempat tinggal untuk berlindung dari panas dan hujan. Semua itu adalah hal-hal penting yang wajib kita penuhi. Sekarang kita masuk ke jenis pertama, yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan primer disebut juga kebutuhan pokok. Ini adalah kebutuhan yang paling mendasar dan harus dipenuhi oleh setiap orang.
Tanpa kebutuhan primer, manusia tidak akan bisa hidup dengan baik. Contohnya apa aja ya? Benar sekali, makanan, pakaian, dan tempat tinggal termasuk kebutuhan primer. Jadi, hal-hal ini harus selalu kita utamakan. Selanjutnya adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini muncul setelah kebutuhan primer sudah terpenuhi. Artinya, kalau kita sudah punya makan, pakaian, dan rumah, barulah kita bisa memenuhi kebutuhan tambahan yang bisa membuat hidup lebih nyaman. Contohnya seperti barang elektronik, alat transportasi, sepeda, atau mainan. Jadi, kebutuhan ini tidak wajib, tapi bisa membuat hidup kita lebih mudah dan menyenangkan. Berikutnya ada kebutuhan tersier. Kebutuhan ini biasanya berkaitan dengan keinginan untuk meningkatkan harga diri atau prestige seseorang. Biasanya kebutuhan tersier hanya dimiliki oleh orang-orang yang ekonominya sudah sangat cukup. Contohnya seperti perhiasan, sepatu mahal, jalan-jalan ke luar negeri, atau mobil mewah. Nah, kalau yang ini bukan kebutuhan utama ya. Jadi, kita harus bijak dalam memenuhinya. Sekarang waktunya bermain. Coba perhatikan gambar-gambar yang ada di layar. Nanti kita akan bermain permainan bernama mandi bola. Setiap warna bola memiliki arti yang berbeda. Yang pertama ada bola putih, yaitu untuk kebutuhan primer. Yang kedua ada bola ungu untuk kebutuhan sekunder. Dan yang terakhir ada bola biru untuk kebutuhan tersier. Caranya mudah sekali loh. Guru akan menunjukkan gambar benda, lalu kalian ambil bola sesuai dengan jenis kebutuhannya. Siapa yang paling cepat dan tepat, dia yang menang. Ayo kita coba. Dari permainan tadi, kita belajar bahwa manusia punya banyak kebutuhan. Kebutuhan itu dibagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Kita harus selalu mendahulukan kebutuhan primer karena itu yang paling penting untuk hidup. Jadi, jangan sampai kita lebih mementingkan barang mewah, tapi lupa untuk memenuhi kebutuhan pokok. Ingat ya anak-anak, kita harus bijak dalam memenuhi kebutuhan, tidak boros, dan selalu bersyukur apa yang kita miliki. Teman-teman semua, kenalkan, ini adalah Ina. Ina adalah siswa kelas 4 SD di Sekolah Dasar Bhinneka Tunggal Ika. Pagi ini Ina akan pergi ke sekolah. Hari ini adalah hari Jumat, hari di mana waktu istirahat datang lebih cepat dari biasanya. Tak perlu tunggu lama, bel istirahat sudah berbunyi di sekolahnya Ina. Yuk kita tengok sedang apa ya Ina di sekolahnya. Ternyata Ina dan Salma sedang berada di perpustakaan dan mereka langsung menuju kantin untuk membeli makan dan mengisi waktu istirahatnya. Setibanya di kantin, Ina dan Salma berpisah karena Salma harus membantu ibunya yang berjualan juga di kantin sekolah. Wah, hari Jumat ini Ina senang sekali karena banyak pedagang yang berjualan.
Ada penjual bakso goreng, nasi goreng, mie ayam, bubur, dan wah, ternyata abang tukang mainan juga jualan. Ina sudah lama sekali ingin membeli boneka di situ. Tapi Ina bingung. Perut Ina terasa lapar sekali, dan uang yang Ina punya tidak cukup untuk membeli makan dan mainan. Ina merasa sedih dan bingung. Ia harus membeli makan atau membeli mainan. Ketika Ina terdiam berdiri lama dengan ekspresi sedih, Bu Indah melihat Ina dari kejauhan dan langsung menghampiri Ina. Bu Indah bertanya kepada Ina, "Ina, kenapa kamu terlihat sedih? Bukankah waktu istirahat adalah waktu paling menyenangkan di sekolah?" Mendengar pertanyaan itu dari Bu Indah, Ina pun menjelaskan kepada Bu Indah bahwa Ina sedang sedih dan kebingungan. Di saat perutnya yang lapar dan membutuhkan makanan, Ina juga menjelaskan kalau ia ingin membeli sebuah boneka incarannya. Karena uang yang dimiliki Ina tidak cukup untuk membeli keduanya, Ina jadi merasa sedih. Begitulah penjelasan yang Ina jelaskan kepada Bu Indah. Setelah mendengar penjelasan dari Ina, Bu Indah berkata, Ina tahu tidak kalau kita sebagai manusia itu punya kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi dan dimiliki oleh seseorang untuk bertahan hidup. Contohnya, makanan, rumah, pakaian, dan alat tulis untuk seorang siswa. Setiap orang juga memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, seperti misalnya seorang fotografer yang sangat membutuhkan kamera dan seorang penderita rabun yang sangat membutuhkan kacamata. Nah, selain memiliki kebutuhan, sebagai manusia, kita juga memiliki keinginan. Keinginan adalah sesuatu yang tidak harus kita penuhi, karena keinginan tidak mengganggu kelangsungan hidup. Tetapi, keinginan boleh juga kok kita penuhi jika kebutuhan kita sudah terpenuhi terlebih dahulu. Seperti misalnya, seseorang yang membutuhkan baju baru karena bajunya sudah rusak, tetapi dia juga menginginkan tas mewah. Keinginan tas mewah itu bisa ia beli ketika kebutuhan baju tersebut sudah terpenuhi. Saat ini, Ina kan sedang merasa lapar. Kalau menurut ibu, yang menjadi kebutuhan Ina saat ini itu adalah membeli makanan. Karena jika Ina tidak makan, perut Ina akan terasa sakit dan terus berbunyi. Selain itu, nanti ketika melanjutkan pelajaran, Ina jadi tidak fokus karena merasakan perut yang lapar. Nah, coba sekarang ibu tanya, Ina sudah yakin belum ingin membeli makanan atau ingin membeli boneka? Kemudian Ina menjawab, kalau gitu Ina ingin beli makanan saja, Bu, karena perut Ina sudah tidak kuat sekali, sudah sangat lapar. Dan untuk bonekanya, Ina beli di hari Jumat pekan depan saja deh, Bu, karena takutnya nanti saat belajar Ina tidak fokus dan malahan Ina jadi tidak bisa mikir. Dengar jawaban Ina seperti itu, Bu Indah merasa senang. Hingga akhirnya Ina dan Bu Indah pergi makan mie ayam bersama. Kesimpulan dari kisah yang dialami Ina ini adalah kita sebagai manusia pasti memiliki kebutuhan dan keinginan. Akan tetapi, kebutuhan adalah suatu hal yang harus kita penuhi terlebih dahulu sebelum kita memenuhi keinginan. Karena kebutuhan adalah sesuatu yang jika kita tidak penuhi maka akan mengganggu kelangsungan hidup kita. Dadah teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kisah dari Ina. Sampai jumpa di pembelajaran yang lainnya. Selamat belajar. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Kita sudah mengenal 3 jenis kebutuhan manusia dan tahu bagaimana cara memenuhinya dengan bijak. Sampai jumpa di pelajaran IPAS berikutnya ya. Tetap semangat, tetap ceria, dan jadilah anak yang bijak dalam memenuhi kebutuhannya.